Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sang Pembenci Korupsi nomor 1 di Indonesia. Pemilihan umum ya, presiden terpilih itu sudah tercatat ya. Berulang kali saya katakan pemilu itu adalah suara Tuhan ya, melalui suara pemilih ya, yang kita mencoblos ya di di TPS ya, itu adalah suara Tuhan. Jadi kalau dikatakan curang ya, masa sih keputusan Allah bisa dicurangin gitu ya. Tapi ya kalau curang dan tidak curang itu adalah sistem ya, adalah watak ya, adalah tradisi ya, adalah otak ya dari aparat ya, atau penegak hukum atau penyelenggara negara gitu ya. Jadi kita bisa lihat attitude-nya ya. Kalau presiden itu udah ditentukan ya sama Allah ya, dari tahun kapan juga ya, yang menjadi presiden tahun 2024 itu udah ditetapkan ya, sama dia ya. Tapi akhlak dari penyelenggara pemilu ini yang perlu dipertanyakannya, proses-prosesnya ya. Jadi saya ini ya cuman rakyat jelata yang prihatin ya dengan cara-cara ya yang terkadang itu melewati koridor-koridor ya. Nah, kita menyoroti masalah sistem ya, bukan sistem ya, tapi tradisi ya, tradisi politik ya. Nggak bosan-bosan saya katakan ya. Jadi partai politik ini ya memilih cara instan ya. Jadi para caleg ya, para tim sukses ya, atau motor atau mesin partai itu ya lebih memilih ya cara simple ya, cara cepat gitu ya, nggak mau bekerja selama 5 tahun gitu ya, lebih memilih cara money politik ya. Jadi cukup dengan bingkisan ya, uang 100.000 ya, atau kalender dan segala rupanya ya, seperti itu. Jadi tradisi-tradisi seperti ini yang harus kita bangun ya, harus kita rubah ya. Jadi yang namanya tim sukses itu harus bekerja selama 5 tahun ya. Jadi para caleg ya, para kepala negara, kepala daerah itu harus disiapkan minimal 5 tahun sebelum mencalonkan diri ya. Jadi benar-benar memperkenalkan diri ya kepada masyarakat, kepada rakyat pemilihnya ya. Visi dan misinya itu udah tertuang ya sejak selesainya pemilu ini gitu ya, untuk yang proses pemilu berikutnya seperti itu. Jadi kendala perpolitikan kita ini masih itu saja sih ya, money politik ya, KKN ya, ancaman ya, atau segala macamnya, intimidasi dan tidak berpihaknya ya aparat ya, atau penegak hukum ya, atau pemerintah ya. Terus itu saja sih ya kendalanya, masalahnya ya. Kalau masalah hoak dan segala rupanya itu sekarang udah zaman digital ya, sangatlah gampang ya dibuktikan ya. Tetap tinggal lagi ya sekarang itu ya pencapaian pencapaian ya, atau pemberitahuan ya, visi misi itu harus jelas ya. Apalagi sekarang ya bisa melalui medsos ya, seperti itu. Jadi
si calon ini harus proaktif ya, harus baik ya, harus mau memperkenalkan diri kepada calon pemilih ya, harus sosialisasi diperbanyakan seperti itu ya. Jadi itu yang namanya perubahan ya. Perubahan itu yang harus dimulai dari sistem politiknya ya. Kalau politiknya korup ya, pemilunya korup ya, pasti ya nanti pemerintahnya pun korup seperti itu. Jadi seperti itu terus ya. Ya kita hadapin sekarang ya, mencalonkan diri, sebelum mencalonkan diri itu sudah korup ya, mencalonkan diri biayanya dari biaya korupsi gitu ya, dapat korupsi, dan nantinya setelah terpilih korupsi lagi. Itulah permasalahan negara kita ini ya, dari rezim ke rezim ya. Sebetulnya permasalahan terbesar kita ini adalah korupsi ya. Tak banyak orang yang memikirkan ini ya. Saya tidak bosan-bosannya ya mengingatkan ya. Banyak yang mengatakan negara kita ini aneh ya. Ketika makan haram ya, misalkan seperti babi ya gitu ya, teriak ya, terasa gitu ya. Tapi ketika memakan uang haram atau uang hasil korupsi ya, seperti seolah-olah itu uang halal seperti itu ya, seolah-olah sah, biasa-biasa saja ya. Nah seperti itu ya, banyak ya dalil-dalil yang menerangkan bahwasanya sogok menyogok ya, suap money politik itu adalah ganjarannya neraka ya. Tapi ya itu tadi ya, mungkin sosialisasinya masih kurang ya, masalah pemberantasan korupsi ini ya, kesadaran yang terpenting ya. Jadi ada yang mengatakan di negara kita ini yang pintar itu banyak ya, tetapi mencari yang jujur itu susah ya. Jadi itulah kendalanya ya. Jadi kita harus meningkatkan pembelajaran dalam hal kejujuran ini ya. Kita menggunakan akal sehat ya. Jadi ketika kita beragama ya, soleh kelihatannya, tapi kalau kita tidak menggunakan akal sehat ya, jadi ketika ketemu halal haram ya, kita tidak bisa membedakan ya. Jadi harapan kita ya, presiden ke depan ini ya, menjadi bisa membawanya ya, bisa membawa negara ini ke lebih baik ya. Apapun ceritanya di masa lalu ya, mungkin ada kekurangan di masa lalu, dia tutup ya, dengan kebaikan di masa yang akan datang ya. Selamat mendapatkan pimpinan atau para ya pemerintahan yang baru ya, nantinya ke depannya membuat ya republik ini menjadi maju ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.